Hey guys, belakangan ini banyak sekali investasi-investasi berkedok trading tapi tidak benar-benar melakukan trading ya. Sampai di-endorse oleh para artis dan juga banyak memang orang yang terjerumus sampai kehilangan uang miliaran rupiah di robot trading yang sekarang banyak kasus, dan juga di trading option yang para afiliatornya sekarang pada ditangkap. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah semua trading itu sama? Dan bagaimana mencari tahu platform yang tidak scam, juga apakah kripto itu termasuk golongan investasi yang bodong di Indonesia. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. I'll be back. Oke guys, balik lagi bersama saya. Di sini kita akan cari tahu apakah semua trading itu tergolong investasi yang scam ya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka yang sekarang terjerat kasus penipuan di dunia trading robot ya. Jadi pada dasarnya trading itu memang benar real jika kalian memang benar-benar menemukan satu platform yang bisa menghubungkan ke liquidity providernya. Jadi tidak semua dari broker tersebut bisa meneruskan langsung ke LP-nya, ke liquidity providernya yang tembus langsung di Central Amerika, yang sebenarnya di mana aliran uangnya memang benar-benar di tradingkan ya. Dari kasus robotnya itu sebenarnya mereka menjual robot yang memang di multi level marketing kan. Jadi dari kita tidak usah menelusurinya lebih dalam, tapi dari inti pokoknya robot trading memang benar-benar ada, tapi tidak seperti yang sekarang booming seperti DA tersebut ataukah Fin something. Jadi mereka itu melakukan penyewaan atau menyewakan robot yang dikatakan dikendalikan dari pusat, yang menurut saya tidak masuk logika di trading leveraging ya, di margin trading ya. Jadi robot trading itu memang bisa dilakukan di MetaTrader. Jadi di sini memang bisa dilakukan, dipasang robot trading, tapi pemasangannya tidak segampang itu dengan menyewa dan bisa langsung trading begitu dan menghasilkan profit dari tidak ngapain saja. Di sini kalian harus men-setting robot tersebut, men-backtestnya, di mana di time frame mana sebenarnya robot tersebut memang bisa bekerja dengan baik. Ya, apakah di daily time frame atau di 4 hour time frame. Jadi semuanya bisa diatur di MT4 dan kalian punya sendiri punya otoritas sendiri tanpa dikendalikan oleh pusat seperti yang mereka promosikan. Jadi robot trading ini pertama memang benar real, dan kalian bisa membeli robot trading yang asli di MT4, MQL sebenarnya. Di MQL yang saya maksud, kalian bisa terjun langsung di MT4 tersebut, dan banyak sekali platform-platform yang menjual robot yang memang benar-benar trading di MT4 ya. Jadi bagaimana caranya melakukan trading di MT4 itu tidak akan saya lanjutkan. Yang jelas robot trading itu memang real, tapi bukan seperti robot trading yang mereka jual. Jadi yang kedua, apakah semua trading itu sama? Jadi tidak semua trading itu sama. Lebih spesifiknya ada beberapa jenis-jenis trading seperti leveraging trading, margin trading, spot trading, dan option trading, dan masing-masing memiliki tingkat ukuran yang berbeda-beda ya. Nah, di sini banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini yang memang sedang ramai ya. Memang dimanapun beritanya memang sedang ada sekarang. Sekarang yang kedua, terus trading apa yang sebenarnya mereka kasuskan sampai afiliatornya itu ditangkap dan merugikan banyak orang? Jadi di trading tersebut
ini adalah tingkatan trading yang paling beresiko. Sebenarnya bukan trading juga sih, sebenarnya tergolong sebagai judi ya. Trading option itu tergolong sebagai judi. Kenapa? Karena memang sih dalam platformnya tersebut kita diharuskan main tebak-tebakan naik atau turun. Jadi saat kalian memasang order beli tapi ternyata turun dalam 1 menit, kalian akan kehilangan uang. Saya akan kasih contohnya sebentar. Nah guys, ini adalah salah satu contoh dari option trading ya. Jangan sampai setiap kali kalian melihat charts tersebut menyamaartikan dengan semua chart-chart yang di dunia trading tersebut, yang sebenarnya tidak semuanya sama. Ini hanyalah sebagai displaynya saja ya. Displaynya ini disebut sebagai candlestick dan ini dipakai di semua jenis market, stock market, saham, komoditi, kripto, dan berbagai macam trading lainnya. Jadi saya contohkan di sini ya, kenapa di sini sangat beresiko sekali, karena di sini hitungannya dalam hitungan menit dan kalian bisa atur 1 menit atau 1 jam atau bahkan berapa menit yang kalian inginkan. Jadi jika kalian menebak, ini adalah akun demo ya, saya tidak benar-benar memiliki akun di sini, saya membuat akun hanya sebagai contoh saja. Dan kalian tidak akan bisa membuka platform ini di Indonesia karena sudah diblokir, kecuali kalian pakai VPN yang tidak saya rekomendasikan. Oke, kita akan coba ya. Di sini saya akan mencoba trading menebaknya turun. Nah, di sini dalam hitungan 1 menit, jika tebakan saya salah, maka uang saya akan hilang sebesar 3 entah mata uang apa ini. Oke, kita pakai USD ya. Jika tebakan saya salah, maka uang yang saya taruh di sini akan 100% hilang. Dan jika benar, maka hanya akan mendapatkan profit sebesar 82% saja. Jadi tidak sebanding. Nah, di sini contohnya tebakan saya salah dan uang saya akan hilang di detik setelah habis ini ya. Setelah detik ini habis. Apakah benar atau salah? Itu tidak terlalu penting, yang jelas ini hanya sebagai contoh saja kenapa trading ini sangat beresiko sekali ya, dan bukan termasuk golongan trading. Ini hanyalah termasuk golongan judi karena tidak tentu ya, sumber dari charts ini tidak langsung tembus ke liquidity provider yang seharusnya menentukan harga itu naik atau turun. Ini hanyalah akal-akalan dari sebuah platform aja yang menyamakan, memiripkan chart tersebut dengan harga aslinya, tapi tidak benar-benar asli. Ya, di sini kalian bisa dimanipulasi dan uang kalian bisa hilang dengan cepat. Oke, itu salah satu contoh dari option trading. Dan yang selanjutnya ada trading spot, ada trading future, trading margin. Apa beda dari ketiga tersebut kita akan jelaskan juga. Dan yang mana yang paling aman menurut saya pribadi ya, yang bisa kalian coba, yang resikonya tidak terlalu tinggi. Nah, di sini juga ada jenis trading ya teman-teman. Di trading ini ada yang namanya trading future. Jadi apa yang dinamakan trading future itu? Jadi di Indonesia juga belum diperbolehkan atau masih restricted juga untuk trading future, di mana trading future itu mengandung resiko sekitar 70% ya. Trading option tadi mengandung resiko 90% dari tingkat risiko, dari tingkat manajemen risiko ya. Jadi di trading future ini juga sangat volatility, jadi kalian bisa memasang order buy dan juga bisa memasang order sell. Jadi di sini tidak seperti option tadi ya. Di sini kalian bisa melipat gandakan jumlah uang atau modal kalian dengan cara meleverage-kan aset kalian, dana kalian. Misalkan harga Bitcoin ini 42.000 dan kalian hanya memiliki $10 di account kalian. Kalian bisa membeli Bitcoin sebesar $100, di mana uang inti kalian hanya $10. Dan kalian bisa membeli Bitcoin sejumlah $100 dengan cara meleverage-kan 10 kali dari jumlah aset kalian.
Nah, di sini transaksi tidak dilakukan dalam satu arah. Jadi kalian juga bisa menjual dan menghasilkan profit dari trading future ini. Jadi resikonya apa? Dari dana $10 tersebut, uang kalian juga bisa habis jika tebakan kalian salah dan melewati batas kerugian. Jadi jika dana kalian hanya $10, ketika dana kalian leverage-kan menjadi $100, saat harga tidak sesuai dengan tebakan kalian dan kerugian di bawah dari dana kalian $10 tersebut, maka uang kalian secara otomatis dilikuidasi atau disebut dengan hilang juga. Nah, yang keempat yang selanjutnya ada yang namanya trading margin. Trading margin ini gimana sih? Apakah trading margin ini berbahaya juga? Tentunya trading margin ini juga berbahaya. Tapi di sini tingkat risikonya lebih rendah dari yang tadi. Terus apa keuntungan dari trading margin ini dan apa risikonya? Jadi di trading margin ini kalian bisa mengkali tigakan dana kalian dengan cara meminjam atau borrow lending dari platform. Jadi katakanlah kalian punya $100. Katakanlah kalian punya $100 dan ingin membeli aset Bitcoin. Katakanlah kalian punya uang sekitar 4.000 ya, $4.000. Dan kalian ingin membeli Bitcoin 3 Bitcoin dengan uang, katakanlah kalian punya 40.000, Kalian ingin membeli Bitcoin 3 buah Bitcoin, jumlah 3 Bitcoin. Kalian ingin membeli 3 biji Bitcoin atau 3 aset Bitcoin. Kalian harus meminjam dari platform di mana harga 1 Bitcoin adalah 42.000. Jadi, kalian ingin membeli 3 Bitcoin yang sebenarnya dari jumlah aset kalian tidak mencukupi. Kalian bisa melakukan peminjaman di platform tersebut secara langsung ya, di sini 3 kali lipat. Dan resikonya bagaimana? Jadi resikonya sama seperti trading future yang tadi. Jika aset kalian di bawah, jika harga Bitcoin tersebut turun dan aset kalian di bawah jumlah dari dana yang kalian miliki di platform tersebut, maka secara otomatis aset kalian akan dilikuidasi. Dan di sini penjualan tidak bisa dilakukan dua arah seperti future yang tadi ya. Di sini perdagangan hanya bisa dilakukan satu arah, tapi dengan meleverage-kan meminjam di platform tersebut. Jadi di sini saya kategorikan tingkat risikonya juga sekitaran 50% ya. Nah, pertanyaannya, trading yang aman itu trading apa sebenarnya? Jadi yang paling aman sebenarnya trading yang sama seperti trading stock atau saham, yaitu trading spot. Apa bedanya dengan yang tadi? Jadi di sini selanjutnya kita akan jelaskan apa itu trading spot. Oke. Dan di platform ini juga lengkap sekali di Binance ya. Kalian tidak akan bisa membukanya di situs web Indonesia dan harus memakai VPN juga. Tapi ini adalah platform global di mana semuanya memang sudah diterima di berbagai negara kecuali Indonesia yang sekarang masih melarang leveraging trading. Oke. Dan ada juga sih sebenarnya negara yang masih belum melegalkan ini, tapi ini adalah platform yang paling besar dan likuiditasnya paling dipercaya. Oke, trading yang sebenarnya adalah kalian bisa membeli aset spot atau trading spot. Itu trading yang paling aman, tingkat risikonya itu paling rendah. Kenapa? Karena itu sama seperti kalian istilahnya membeli sepeda motor, ataupun kita kategorikan sebagai membeli cabai ya. Jika harga cabai saat ini kalian beli dan besok harga cabainya setingkat 1.000 lebih mahal, maka kalian bisa jual besok dan kalian mendapatkan untung dari jumlah selisih harga tersebut. Oke. Itu kita bisa kategorikan di sini juga
di trading spot tersebut, dan aset dari trading spot ini akan masuk ke dompet kalian otomatis, dan dari dompet tersebut kalian bisa transfer ke cold wallet atau ke hard wallet jika kalian punya. Ini adalah sebuah aset dan bisa ditransferable, sementara yang future tersebut dan margin bukan jenis aset dan tidak bisa ditransferable ke wallet kalian ya. Jadi di trading spot ini kalian hanya bisa membeli seperti ibaratnya seperti warung ya, seperti Alfamart atau apa, anggap saja Bitcoin itu adalah sebuah dagangan di sebuah situs ini. Sama seperti di Alfamart, kalian membeli minuman, kalian keluar, kalian bawa ke tempat yang kalian inginkan. Begitu juga di trading spot itu, kita hanya perlu menentukan aset apa yang harus kita beli dan kita mau taruh di mana aset tersebut. Kalian juga bisa menyimpannya di wallet Binance, atau jika kalian bisa menggunakan Trust Wallet. Apa itu Trust Wallet? Kita akan cover di video selanjutnya, tapi di sini poinnya adalah trading yang paling aman adalah trading spot. Jadi trading spot itu sama seperti trading saham atau trading di IHSG atau di Nasdaq kalau di Amerika ya. Dari trading saham paper saham seperti Amazon, Facebook, Twitter atau apalah itu sebenarnya. Jadi trading spot itu kurang lebih sama seperti trading itu. Dan jika anggaplah kalian membeli Bitcoin di harga 41.000 dan besok melewati harga 32.000, artinya 10.000 kalian minus. Kalian tidak akan rugi selama kalian tidak menjualnya, dan uang kalian tidak akan habis walaupun harga Bitcoin 10.000. Hanya saja jika kalian tidak menjualnya, kalian hanya akan rugi saat kalian menjual aset kalian ini. Nah, kalau lebih detailnya lagi sama seperti aset emas, hanya saja Bitcoin adalah digital asset dan emas adalah physical asset. Jadi emas pun bisa naik turun, begitu juga Bitcoin. Jadi sampai di sini saya harapkan teman-teman juga bisa mengerti trading yang aman. Nah, selanjutnya untuk pemilihan platform apa sih yang memang diizinkan di Indonesia atau yang legal, yang terdaftar di Bapepti, itu kan saya akan cover di video selanjutnya. Untuk sekarang, please like, subscribe, and comment untuk mensupport channel saya ini. Kita akan melakukan trading dan analisa di video-video selanjutnya. Sebelum itu, kita akan mengcover platform apa yang bagus, apa perbedaan trading. Sementara saya sudah mengcover satu, saya akan cover lagi yang lain sebelum kita melakukan analisa dan trading yang sesungguhnya. Oke. Please like, subscribe, and comment, and see you in Cryptoversity.